Aturan paling gila, warga paling bahagia. Kok bisa? Asia! Balik lagi sama gue, Urso Bear. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gokil abis. Negara-negara dengan aturan super ketat, tapi warganya bahagia banget. Bayangin guys, tinggal di negara yang ngelarang beli mobil pribadi, jual atau ngunyah permen karet, dan berat badan kamu diawasi negara. Tapi anehnya, orang-orang di sana disebut-sebut sebagai salah satu yang paling bahagia di dunia. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas 3 negara dengan aturan-aturan uniknya yang punya dampak positif luar biasa buat warganya. Kita bakal jalan-jalan virtual ke Bhutan yang lebih mentingin kebahagiaan daripada duit, mampir ke Singapura yang super bersih, tapi juga super ketat. Dan terakhir kita intip Jepang, yang disiplinnya udah level dewa. Siap buat kaget? Siap buat terinspirasi? Langsung aja kita gaskon. Siap? Oke guys, negara pertama yang kita bahas ini bener-bener unik. Kenalan dulu sama kerajaan Bhutan, negara kecil di pegunungan Himalaya. Bhutan punya filosofi hidup yang luar biasa, gross national happiness, alias kebahagiaan nasional bruto. Fokus utama mereka adalah gimana caranya semua orang bisa hidup bahagia, sejahtera lahir batin. Aturan di Bhutan ketat banget soal turis yang masuk. Ada biaya harian minimum buat turis, buat ngebatasin jumlah wisatawan dan menjaga kelestarian alam serta budaya mereka. Bhutan ini bukan buat turis massal, tapi buat mereka yang benar-benar pengen merasakan kedamaian dan keunikan budayanya. Hidup di negara yang hampir nggak ada mall gede, iklan-iklan komersial minim banget, bahkan hampir nggak ada. Lingkungan mereka itu super bersih dan asri banget. Udara segar, pemandangan alam yang spektakuler, hutan-hutan masih terjaga. Masyarakat Bhutan itu terkenal rukun, damai, dan saling bantu. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih kental banget. Mereka hidup sederhana, tapi penuh makna. Agama Buddha juga jadi panduan hidup yang kuat, ngajarin welas asih dan keseimbangan. Konflik sosial minim, kriminalitas juga rendah banget. Bhutan nunjukin kalau kebahagiaan itu nggak selalu datang dari materi atau kemewahan. Kebahagiaan sejati itu bisa ditemuin dari kedamaian batin, hubungan sosial yang baik, dan hidup yang selaras sama alam. Mereka nggak anti-modernisasi, tapi mereka sangat selektif dalam mengadopsinya. Jujur dari hati paling dalam, sanggup nggak kalian hidup di negara kayak Bhutan? Hidup tanpa update Instagram setiap saat, tanpa nongkrong di mall tiap weekend, mungkin awalnya berat ya. Tapi, kalau ditukar sama hidup yang lebih tenang, bebas stres, dan dikelilingi orang-orang yang tulus, kayaknya menarik juga buat dicoba kan? Coba pikirin guys, Bhutan nunjukin kalau kebahagiaan itu nggak selalu datang dari materi atau kemewahan. Kebahagiaan sejati itu bisa ditemuin dari kedamaian batin, hubungan sosial yang baik, dan hidup yang selaras sama alam. Mereka nggak anti-modernisasi, tapi mereka sangat selektif dalam mengadopsinya. Lanjut ke negara kedua. Guys, Singapura, negara tetangga kita yang terkenal super modern, bersihnya bukan main, dan tingkat keamanannya juga jempolan. Gedung-gedung pencakar langitnya keren-keren, transportasinya canggih, tamannya indah-indah. Tapi, di balik semua kemajuan dan kenyamanan itu, Singapura juga punya segudang aturan yang unik dan ketat banget. Salah satu aturan yang paling terkenal adalah larangan menjual dan mengimpor permen karet. Kenapa bisa gitu? Dulu banyak banget kasus permen karet bekas yang ditempel sembarangan, di kursi bus, di tombol lift, bahkan sampai ngeganggu sensor pintu kereta MRT. Pemerintah Singapura akhirnya ambil tindakan tegas buat ngejaga kebersihan dan fungsi fasilitas publik. Jadi, jangan harap bisa ngunyah permen karet sambil jalan-jalan di Orchard Road ya. Buang sampah sembarangan? Jangan coba-coba. Dendanya bisa jutaan rupiah loh. Bahkan cuma buang puntung rokok atau kertas kecil aja bisa kena. Meludah di tempat umum juga dilarang keras. Makanya jangan heran kalau jalanan di Singapura itu kinclong banget. Hampir nggak ada sampah keliaran. Aturan ketat lainnya adalah soal ketertiban umum. Main skateboard atau sepatu roda di tempat-tempat umum tertentu itu bisa dianggap pelanggaran. Nyebrang jalan juga harus di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kalau nekat nyebrang sembarangan dan ketahuan, siap-siap aja ditegur atau bahkan didenda. Justru karena aturan-aturan ketat inilah, Singapura bisa jadi salah satu negara paling aman dan nyaman buat ditinggali di dunia. Tingkat kriminalitasnya rendah banget, jalanan bersih, fasilitas publik terawat dengan baik. Warganya jadi ngerasa aman keluar rumah kapan aja, nggak khawatir jadi korban kejahatan, atau keganggu sama lingkungan yang kotor dan semrawut. Dan hasilnya, tingkat kebahagiaan warganya juga termasuk tinggi loh. Pemerintah Singapura percaya bahwa disiplin dan keteraturan adalah kunci buat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan produktif. Jadi, aturan-aturan yang aneh itu sebenarnya punya tujuan mulia di baliknya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendekatan Singapura ini? Coba pikirin guys.
Oke guys, dari Singapura kita terbang lebih jauh lagi ke negara matahari terbit, Jepang. Siapa sih yang gak kagum sama Jepang? Teknologinya canggih, budayanya unik, makanannya enak-enak, dan yang paling penting, tingkat disiplin masyarakatnya itu luar biasa. Tapi tunggu dulu guys, ada satu aturan di Jepang yang bener-bener unik dan mungkin bakal bikin kalian melongo saking gak percayanya. Kenalan nih sama Metabo Law. Metabo Law ini adalah aturan nasional di Jepang, yang mewajibkan perusahaan dan pemerintah daerah buat ngukur lingkar pinggang warganya, yang berusia antara 40 sampai 74 tahun setiap tahunnya. Standarnya adalah, untuk pria, lingkar pinggangnya nggak boleh lebih dari 85 cm. Dan untuk wanita, nggak boleh lebih dari 90 cm. Mereka yang kena Metabo Law ini, bakal dapat undangan buat ikut sesi konseling, ya dapat panduan diet, dan dianjurin buat lebih banyak olahraga. Tujuan utama dari Metabo Law ini bukan buat ngejudge atau bikin malu warganya yang punya lingkar pinggang berlebih. Tujuannya adalah buat mencegah obesitas dan penyakit-penyakit kronis yang terkait sama sindrom metabolik, kayak diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Dengan deteksi dini dan intervensi, pemerintah Jepang berharap bisa neken angka penderita penyakit-penyakit ini, yang ujung-ujungnya juga bakal neken biaya kesehatan nasional, yang pastinya gede banget. Selain Metabo Law yang spesifik ngurusin lingkar pinggang, budaya disiplin Jepang secara umum juga udah terkenal banget kan. Mereka sangat menghargai waktu. Telat itu dianggap aib besar. Makanya, kereta Shinkansen mereka bisa tepat waktu sampai hitungan detik. Mereka juga sangat menjaga ketertiban umum. Nggak ada tuh yang namanya serobot antrean atau buang sampah sembarangan. Ini semua bukan cuma karena takut hukuman guys. Di Jepang ada yang namanya budaya malu atau haji no bunka. Rasa malu kalau melanggar norma sosial atau ngecewain orang lain, itu jauh lebih besar daripada rasa takut sama hukuman formal. Jadi, mereka disiplin karena emang udah jadi bagian dari karakter dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mereka nggak mau bikin repot orang lain, nggak mau kelihatan beda sendiri secara negatif. Ini yang bikin masyarakat Jepang bisa begitu harmonis dan produktif, meskipun tekanan kerjanya juga terkenal tinggi. Dan hasilnya, meskipun terkenal sebagai pekerja keras dan kadang jam kerjanya gila-gilaan, tingkat harapan hidup orang Jepang itu termasuk yang paling tinggi di dunia loh. Disiplin dan aturan yang ketat itu, kalau tujuannya baik dan dijalankan dengan benar, ternyata bisa bawa dampak positif yang luar biasa buat kualitas hidup warganya. Keren banget Jepang! Aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Siap, tetap positif and always be happy. Ciao.